Orang yang melihat akhirat, dunia ini bukan tujuan. Jadi kalau ada orang yang kaya, ingat akhirat, dia tidak sombong. Karena di akhirat nanti ada yang lebih daripada kekayaan. Orang yang punya kekuasaan, dia tidak gila dengan kekuasaan. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan ada tanggung jawab. Berkuasa tak lama, hisabnya luar biasa. Jadi seorang muslim yang berkelas, dia senantiasa diingatkan tentang akhirat. Berapa kali kita diingatkan ada akhirat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari akhirat. Akhirat menjadi pelipur lara orang yang susah. Akhirat menjadi peringatan bagi orang yang sombong. Akhirat menenangkan orang yang sedang risau. Akhirat membuat orang yang tamak serakah berpikir panjang. Nah, ini kalau mau melihat seorang muslim yang berkelas, tak cukup hanya sekedar sholat. Dan kita sholat itu pun karena memikirkan akhirat. Kalau orang tidak memikirkan akhirat, itu apa sholat? Buang-buang waktu aja, capek-capek aja, lelah-lelah aja. Ada akhirat yang akan kita hadapi. Lahir ke atas dunia, ayah tak jelas, ibu mencampakkan ke dalam kardus, dititipkan di depan rumah orang kaya. Orang kaya memperbudak menjadi pembantu. Tidak sekolah, tidak dapat pendidikan yang layak. Menikah, rupanya dapat laki tak baik. Punya anak, anak pun juga tak baik. Bersedihkah? Berdukakah? Tidak. Kenapa? Masih ada akhirat. Yang penting bagaimana kita bisa bahagia di akhirat. Anak yang dibesarkan, disekolahkan, meninggal. Berapa banyak ibu-ibu yang 2 kali memandikan anaknya. Pertama mandikan waktu kecil, kedua memandikan jenazahnya. Sedih, ya. Tapi sedihnya itu sebentar aja. Habis air matanya menetes, hanya tetesan air mata kasih sayang. Setelah itu dia tegar. Kenapa? Anakku menunggu di akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Aku akan bersama dengan dia nanti. Itulah maka Indonesia ini merdeka. Indonesia ini merdeka karena orang-orang yang mementingkan akhirat. Pangeran Diponegoro sudah putus dunia ini dengan dia. Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wadduha. Wallayli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. S1, S2, S3, profesor, banyak mahasiswa. Jumawa, angku, sombong, saya yang paling hebat. Tidak, masih ada akhirat. Kau akan diminta tanggung jawab tentang ilmu-ilmu musuh. Belum tentu selamat di akhirat. Ini yang pertama. Kalau mau menjadi seorang muslim yang berkelas, bukan hanya sekedar sholat. Sholat tiang agama. Bukan hanya sekedar puasa sunat. Puasa junnah penjaga diri. Bukan hanya sekedar umrah. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Penghapus dosa. Bukan hanya sekedar sodakoh. Sodakoh menolong kita. Tapi juga ada pola pikir yang lebih besar. Bahwa ada yang namanya akhirat. Memangnya ada orang yang tak percaya akhirat? Ya. Orang-orang ateis. Hidup sesukanya, hidup sedosanya, hidup semabuknya. Kalau bahagia, bahagianya tertawa, terbahak. Tapi kalau udah susah, stres, depresi, bunuh diri, mati. Kita enggak. Kita kalau bahagia, bahagianya kita belum seberapa. Karena ada kebahagiaan nanti di akhirat. Mala a'yunun ra'at belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at belum pernah didengar telinga. Wala khatar ala qalbi bashar. Belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau kita susah, tidak terlampau susah. Kenapa? Karena ada kebahagiaan di akhirat.
Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ini bagian yang pertama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Yang kedua. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khauf, tidak takut, wala yahzanun, tidak sedih. Ini dia muslim yang berkelas ini. Tidak takut, tidak sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa beda takut sama sedih? Takut itu masa depan. Sedih itu masa lalu. Takut itu masa depan. Takut nggak selesai S1, takut skripsi nggak diterima, takut nggak kerja, takut nggak nikah, takut nggak ada jodoh, takut. Takut itu masa depan. Masa depan masih gelap. Masa lalu sedih. Sedih karena ditinggal, sedih karena sedih. Terlampau memikirkan masa lalu, tenggelam dalam kesedihan. Terlampau memikirkan masa depan, larut dalam ketakutan, kecemasan. Takut nanti habis pensiun, tak ada lagi pemasukan, tidak lagi, kalau gitu korupsi sebanyak-banyaknya, makan haram. Takut nanti skripsi ini, enggak ini, akhirnya upahkan, minta tolong tuliskan orang, melakukan perbuatan haram. Takut nanti tidak dapat kerja, nyogok masuk PNS, gajinya haram. Sudah dapat kerja tapi riba, takut tidak bisa punya duit, takut miskin, akhirnya terus dalam riba. Tidak berkelas. Seorang muslim yang berkelas, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa bisa dia tidak ada takut? Kenapa dia bisa tidak ada sedih? Padahal dia manusia, ada takutnya, ada sedihnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena dia percaya ada Allah dan dia takut kepada Allah. Habiskan takutmu kepada Allah sehingga tak tersisa lagi untuk takut kepada makhluk, tak tersisa lagi untuk takut kepada yang bukan Allah. Nah, itu kan ngomongnya aja yang enak itu. Menceramahkannya aja itu yang mudah. Mengamalkannya, ya kita berusaha. Orang selevel Abu Bakar Siddiq aja masih takut di gua Jabal Sur waktu hijrah itu Pak Ustadz. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu juga ada yang takut Pak Ustadz. Ya, mereka manusia. Bani Israel yang zaman sama Nabi Musa itu kan ketakutan dikejar Fir'aun. Iya. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla. Sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan asal-asalan la ilaha illallah. Banyak orang tahlil ini. Ada orang meninggal tahlil. Malam Jumat tahlil. Pindah rumah tahlil. Ada orang meninggal kenduri tahlil. Apa sebetulnya tahlil itu? Meyakinkan bahwa engkau bersama Allah. Sedang sama Pak Camat aja kita nggak takut. Masuk ke kampung orang, kata Pak Camat, tenang Pak Ustadz. Insya Allah di sini kita semua hilang takut kita. Masa sama Allah takut? Dijamin Pak Bupati aja kita aman. Bapak Ustadz Somad selama di kabupaten ini silakan ceramah di mana saja. Saya jamin. Ini yang menjamin kita ini Allah. Bukan main-main. Jadi kalau rasa takut itu datang, ya sama macam kucing. Kucing datang, kita usir. Anjing datang, kita usir. Lalat datang, kita usir. Datang rasa takut, kita usir. Bagaimana cara mengusirnya? Dekatkan pada Allah. Wasta'inu, minta tolong kepada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sampai pada akhirnya kita husnul khatimah. Oh Ustaz Somad ini udah tak ada lagi rasa takutnya. Saya manusia biasa. Masih ada rasa takut saya.
Tapi saya berusaha dengan zikir, dengan ikhtiar, dengan solawat, sujud lama-lama. Jangan sampai takutku kepada manusia ya Allah. Takut tak berkuasa, menghalalkan segala cara, melanggengkan kekuasaan. Gara-gara apa itu? Takut. Takut tak makan, menghalalkan segala cara untuk dapat harta, haram, riba, bohong, tipu. Gara-gara apa itu? Takut. Takut menatap masa depan, gara-gara terlalu larut dalam kesedihan masa lalu. Gara-gara apa itu? Takut. Gara-gara terlampau takut, cemas, asam lambung berlebih, asam urat, gula darah, diabetes, detak jantung tak normal, aliran darah tersumbat, pecah pembuluh darah. Gara-gara apa itu? Takut. Pagi-pagi tak sholat subuh. Gara-gara apa? Takut terlambat masuk kantor. Sampai di kantor bawaannya cemas, ngeri, takut, stres, depresi. Kenapa? Takut sama atasan. Takut tak bisa meeting, takut tak bisa rapat, zuhur hilang, asar melayang, malam diajak lagi nanti. Padahal tempat ini buat dosa, maksiat. Takut tak bisa makan, ikutkan juga, lama-lama jadi terbiasa, Allah bisa jadi terbiasa. Pulang ke rumah membawa bibit penyakit, anak tinggal, istri tinggal. Semua berawal dari ketakutan pada dunia. Kemana takutnya? Takutnya salah alamat. Alamatkanlah takutmu hanya kepada Allah. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Jadi orang yang berkelas itu la khaufun alaihim. Tak ada rasa takut. Walahum yahzanun. Tak ada rasa sedih. Masa lalu udah lewat. Masa depan dalam kuasa Allah. Nikmati masa sekarang. 3. Khairun nas anfa'uhum linnas. Muslim yang berkelas itu dia selalu berpikir apa yang sudah saya berikan manfaat diri saya ini. Tidak LC, tidak MA, tidak doktor, tidak datuk, tidak profesor, bukan dosen. Tapi dia bermanfaat untuk orang kampungnya. Dari mulai si fulan, anak si fulan, bini si fulan, ayah si fulan, cucu si fulan ngaji sama dia. Gratis pula tuh ngajinya. Itu yang kita dengar tadi. Itu kita dengar dari saudara kita, muslim-muslim yang berkelas itu. Dari mulai atuk si fulan, punya anak ayah si fulan, punya anak cucu si fulan, itu ngajinya sama saya Pak Ustadz. Penggali-penggali kubur yang dikumpulkan Ustadz Lukman sebanyak 800-900 ribu orang. Mereka tak pernah berpikir, kita pun tak pernah kenal dan tak mau kenalan sama orang penggali kubur. Tak punya kartu nama, tidak pernah buat baleho. Tapi ketika ada orang meninggal dia hadir, datang. Apa prinsip hidup mereka? Anfa'uhum linnas. Sejauh mana kebermanfaatan kita untuk orang lain. Ayah kandung pun tak dapat manfaat, mak kandung pun tak dapat manfaat. Anak tak dapat manfaat, istri tak dapat manfaat, adik, abang, kakak tak dapat manfaat. Apalagi orang lain. Atau sebaliknya, ada jenis manusia ini, untuk orang lain semua dapat manfaat. Tapi orang dekat dia tak dapat manfaat. Tak meleleh Pak Ustadz. Ibarat air digenggam tak meleleh. Tak ada manfaatnya. Apa manfaat hidup kita? Saya jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup, banyak dirasa, ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Di antaranya yang baru saja meninggal Habib Mahdi bin Syihab. Jadi rupanya orang-orang baik itu setelah dia meninggal baru orang cerita kebaikan-kebaikan. Setiap kami datang Pak Ustadz, makanan ada terus nggak tahu datangnya dari mana. Kami semua ngumpul Pak Ustadz, ada grup hadrah, ada masfurah kelompok ustadz-ustadz. Ketemu tamu dari Surabaya, nggak tahu nih Ustadz, setelah Habib meninggal kami mau kemana Pak Ustadz. Biasanya kami kalau datang dari mana-mana ke beliau Pak Ustadz.
bermanfaat luar biasa, termasuk saya. Kayak mana nih ke depan nih kalau mau ke Sumatera Selatan? Nah, jadi saya ngasih contoh, tak usahlah jauh-jauh cerita tentang sahabat Nabi. Memanglah mereka orang pilihan. Ini yang hidup sekarang ini, yang sama dengan saya berjalan ini. Orang-orang yang luar biasa bermanfaatnya untuk manusia. Jadi kita pikirkan. Dari pagi tadi aja sampailah malam ini sholat isya ini. Berapa orang yang sudah dapat manfaat dari hidup kita? Atau kita yang memanfaatkan orang lain? Nah, jadi kalau prinsipnya besok pagi kita merenung berpikir, apa manfaatku untuk orang lain? Kira-kira orang lain dapat manfaat apa dari saya? Banyak kita melihat orang yang simpel, sederhana. Ya bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi orang dapat manfaat luar biasa dari kehidupan. Itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita tengok orang. Ada yang hanya bagi-bagi kresek aja. Bagi kresek aja. Ada yang cuma bagi tisu aja. Saya sholat, masuk sebelum maghrib. Sholat maghrib. Dari maghrib ke isya. Semua orang dapat tisu, dia bagi tisu. Karena kebetulan angin kencang, ada orang bersin, ada yang meleleh, ada untuk mata. Dapat. Ada yang mengoleskan parfum aja. Sampai saya waktu jalan di depan Zamzam Tower, gatal belakang ini. Datang orang menggarukan dari belakang. Menggarukan belakang kita pun ada juga orang. Allahu Akbar. Bisa dia mengambil memanfaat. Terkenang kita. Orang-orang baik itu susah kita melupakan. Saya sejak kawan saya meninggal, sama-sama di Madrasah Aliyah Air Molek, sama-sama kuliah di IAIN. Dekat, akrab luar biasa. Meninggal dia jam 12 malam saya sampai ke kuburannya karena jauh dari Pekanbaru. Sejak itu saya tak terlalu mau dekat dengan orang. Karena kalau terlalu dekat, terlalu akrab, nanti kalau dia mati sedihnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi kalau dekat, ya dekat gitu, say hello aja lah. Tapi rupanya tak bisa. Orang kalau sudah baik dia, walaupun kita jarang jumpa, tertawan hati kita dalam kebaikannya. Orang baik itu sampai hati kita terkenang terus. Khairun nas, orang paling baik. Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini orang berkelas. Yang keempat, yang dia cari itu adalah ridha Allah. Yang dia cari itu ridha Allah. Kita berdakwah, masuk ke kampung, masuk ke hutan, pengajian. Tiba-tiba enggak ada yang berubah. Masyarakat enggak berubah. Itu bisa kena penyakit futur kita. Futur tuh patah semangat, kecewa. Kecewa dengan keadaan. Semangat yang berapi-api, tiba-tiba responnya enggak. Itu bisa futur. Kalau orang berkelas dia yang dicarinya hanya ridha Allah. Makanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Yang kami minta ini ridhamu. Makanya ulama-ulama tasawuf itu sebelum berzikir, ilahi anta maksudi. Yang kami maksud ini engkau. Wa ridhaka matlubi. Ridhamu yang kami cari. Orang kaya bangun masjid, ngasih santunan anak yatim. Ternyata respon masyarakat tidak seperti yang diharapkan. Pas kata sambutan nggak disebut, nggak ada penghargaan, orang cuek, kecewa. Gara-gara apa? Berarti nggak berkelas. Kalau dia berkelas, masa bodoh sama respon orang. Yang penting kita buat aja. Wa qul malu, berbuatlah, fasayarallah. Allah yang akan melihat amalakum, amal kamu, wa rasuluh. Jadi orientasi utamanya adalah ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak muda bersemangat, hijrah, enggak pacaran, enggak LGBT, sukses di kampus. Tapi ternyata respon orang tua tidak seperti diharapkan. Kampus juga malah mempersulit. Pergaulan juga. Akhirnya lama-lama down. Ini kok bisa begini nih?
Nah, ini tidak berkelas. Kalau orang berkelas, Allah yang mau dicari ini ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia, ridha nas ghayatun la tudrak. Keinginan manusia inilah sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan, tak bisa kita penuhi. Kalau saya peturutkanlah orang, si A mau begini, si B mau begini, si C mau begini, lelah, letih. Maka yang paling indah, paling enak itu ya apa kata Allah, apa kata Rasulullah kita buat. Benar kata Allah dalam Quran, benar kata Nabi, benar kata para ulama. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, yang kelima, orang yang berkelas, dia melihat segala sesuatu itu adalah ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Orang-orang ibadah, meng-SMS orang, me-WA orang, grup, ibadah. Jadi tidak terlalu jelimet, ribet, sulit, susah, payah. Yang namanya ibadah itu mesti ke Tanah Suci Makkah, namanya ibadah haji, ya bayar aja ONH. Kalau sampai umur, alhamdulillah. Nggak sampai, ya banyak ibadah lain. Sampai ke kampus, ngasih orang minum, ibadah. Bisa ngasih makan, ibadah. Nggak bisa nunjukkan tempat yang baik, ibadah. Bantu orang, ibadah. Zikir, ibadah. Senyum, ibadah. Apa ini anak muda kok tidur aja? Ya, tidur itu pun ibadah. Loh, masa tidur ibadah? Ibadah itu kan dua. Yang pertama, mengerahkan kemampuan untuk berbuat baik. Yang kedua, menahan diri untuk tidak buat dosa. Jadi kalau ada orang tidur-tiduran aja, itu jenis ibadah yang nomor dua. Karena kalau dia bangun, dia ke sana, dia naik motor, dia buat dosa. Bagus aku di rumah aja tidur-tiduran. Gak jadi buat dosa. Tapi bukan berarti gara-gara dengar ini jadi orang anak muda yang bermalas-malasan. Jadi kalau ada orang mengunci dirinya di rumah hari libur, dengan itu dia tidak buat dosa, dia sudah beribadah. Coba lihat hadis tentang orang yang terjebak di dalam gua. Kan dia bertawasul itu. Yang pertama bertawasul dengan mengerahkan hartanya karena dia bersedekah. Yang kedua bertawasul dengan mengerahkan tenaganya karena dia berbakti pada ayah ibunya. Tapi yang nomor 3 itu ibadah dia nggak jadi berzina. Nggak jadi berzina itu kan menahan. Ada semua potensi. Motor ada, uang ada, handphone ada, hotel ada, jalan ada. Tapi dia nggak mau buat dosa, itu ibadah. Beda sama orang nggak melakukan karena nggak ada kesempatan. Ini memang ada kesempatan, tapi dia tidak mau melakukan. Itu ibadah, berkelas. Kenapa? Karena dia melihat semuanya adalah ibadah. Dari mulai buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangkit dari tempat tidurnya, masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dia dari toilet, ufranaka. Melangkah dia ke masjid, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Duduk dia mendengar pengajian. Besok subuh membaca Riyadhus Shalihin. Salat sunan Isyraq. Habis itu pulang. Sarapan lontong sayur, dibayarkannya kawannya. Ibadah. Habis itu aktivitas lain, tetap masuk kantor, tetap bekerja di pasar, tetap dagang, bisnis, tetap masuk kelas. Zuhur, asar, maghrib, isya dengan keluarga, ibadah. Sehingga tidak ada satupun yang kosong daripada nilai ibadah. Sampai pada akhirnya menutup mata dalam keadaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngasih makan kucing, ibadah. Ngasih makan ayam, ibadah. Bikulli kabidin ratbin shadaqah. Ngasih makan ikan, ibadah. Saya pagi sebelum sholat subuh, sebelum keluar rumah, kasih makan ikan. Ibadah.
Fi kulli kabidin ratbin shadaqah. Dalam setiap hati yang basah, makhluk hidup yang menerima kebaikan, menyiram tanaman, ibadah. Tapi hati-hati juga kalau sampai gara-gara kita mati dia, kita juga ikut berdosa. Kalau kita pergi, kita pesankan ke orang lain. Jadi menjadi seorang muslim yang berkelas berawal dari cara berfikir. Sehingga kalau kita paham, itu meringankan amal. Tapi memberatkan timbangan insya Allah.